Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi Capres-Cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI, bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Ayo kita bersama-sama mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu yang akan datang. Kenapa saya mendukung 02 Prabowo? Hotman Paris adalah pengacara keluarga dari Prabowo selama puluhan tahun. Hotman Paris juga pengacara dari adiknya Hasim Joy Hadikusuma selama puluhan tahun dalam berbagai masalah bisnis sejak krisis moneter. Saya kenal benar watak keluarga tersebut. Saya tahu kualitas dari keluarga tersebut. Maka saya yakin menentukan pilihan saya. Mudah-mudahan seluruh advokat di seluruh Indonesia sependapat dengan saya, dukung 02. Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud, udah deh, kalau mau kampanye, kampanye aja. Gak usah pakai nyindir. Bagian tugas kalian itu kampanye untuk mencari simpati masyarakat supaya kalian dicoblos. Gak usah pakai nyinyir, karena kalian bukan akun gosip. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan. Dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN. Berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal
negara. Ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka. Komisi DPR terbuka. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Pak, komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan
Apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih. Karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses, memimpin Kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita,
Jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak
statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Air susu dibalas dengan air tuba. Beliau mengingatkan kalau ada orang yang membantu kita, maka janganlah dibalas dengan kejahatan. Yang kedua adalah hati-hati. Anjing saja dikasih makan akan setia. Manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kedengkian. Ini kan pesan kampanye yang sangat bagus. Jadi kalau ada yang menafsirkan ya itu adalah sindiran kepada orang tertentu, itu hak masyarakat. Yang jelas Pak Prabowo sudah biasa menyampaikan hal ini, hal-hal yang seperti itu kepada kami untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan kami semua supaya tetap berjalan dalam koridor yang benar, yang sesuai adab, sesuai etika. Jangan lupa terhadap kebaikan orang yang sudah membantu kita. Jangan karena kita ambisi, jangan kita ingin mencari kekuasaan, kita menghalalkan segala cara. Itu hal-hal yang lumrah saja. Tapi kalau ada yang tersindir, yang merasa tersinggung, ya biarkanlah masyarakat yang menilai. Apakah itu berpengaruh kepada elektabilitas ya? Saya bersyukur ya. Kami di TKN 02 bersyukur bahwa alhamdulillah perlahan tapi pasti survei Pak Prabowo sekarang sudah mendekati angka 50%. Kalau tidak salah sudah 48, nyaris 49. Ini patut kita syukuri. Jadi dan itu kan terkonfirmasi juga dengan pertemuan-pertemuan 01 dan 03 supaya ya mungkin punya ide, punya gagasan. Dengan pertemuan-pertemuan mereka berharap kemenangan 02 satu putaran bisa dihentikan. Tapi jelas alhamdulillah faktanya survei Pak Prabowo dan Mas Gibran meskipun diserang kanan kiri, alhamdulillah kami syukuri rakyat terus memberikan dukungan dan sekarang sudah mendekati angka 50%. Masyarakat kan dipertontonkan berbagai kebohongan dalam rangka untuk memenangkan atau merebut kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Kita dipertontonkan berbagai kebohongan. Di debat pertama itu, saya ada di sana. Debat pertama, debat kedua, debat ketiga saya selalu hadir. Ya, saya berangkat dari Sumatera Barat khusus kembali ke Jakarta untuk berdebat secara langsung. Dalam debat itu saya juga kaget. Tiba-tiba Mas Anies bilang, Pak Prabowo, saya membawa keluarga pendukung Pak Prabowo dan tidak mendapat kepastian hukum selama ini. Kan kita kaget. Keluarga pendukung Pak Prabowo mana? Ternyata orang tua Harun Ar-Rasyid. Kita tahu, semua orang tahu di Republik ini Indonesia, rekam jejak digitalnya jelas. Pernyataan keluarga Harun Ar-Rasyid, orang tua Harun Ar-Rasyid, termasuk teman-temannya Harun Ar-Rasyid yang hadir ke TKP bersama Harun Ar-Rasyid menyaksikan kerusuhan di 2019 itu menyatakan bahwa Harun Ar-Rasyid itu bukanlah pendukung Pak Prabowo. Tiba-tiba ya secara personal Anies Baswedan disengaja ya untuk menyerang personal Pak Prabowo dengan membangun narasi kebohongan dalam debat Pilpres. Jadi kalau bicara ini mendowngrade untuk kepentingan personal, menyerang personal, itu dilakukan oleh Anies Baswedan. Bohong secara terbuka dengan menuduh Harun Ar-Rasyid itu adalah pendukung Pak Prabowo dan seakan-akan membangun narasi Pak Prabowo tidak bertanggung jawab. Mayoritas sudah menentukan pilihan bahwa kita lihat survei Pak Prabowo itu mendekati angka 50%. Jadi insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran itu suatu keniscayaan. Karena itu kita melihat bagaimana 01 dan 03 terus membangun komunikasi untuk coba mengagalkan kemenangan satu putaran. Bagaimana memang secara tendensius dan diskenariokan mungkin bahwa memang Mas Anies memang menyerang personal
Pak Prabowo. Tapi serangan-serangan itu dilakukan dengan narasi-narasi dan data hoax dan penuh kebohongan. Mulai soal tadi, Capres 01 itu menuduh Harun Ar-Rasyid adalah pendukung Pak Prabowo, padahal rekam jejak digitalnya jelas. Itu kebohongan yang pertama. Yang kedua, bagaimana teganya Mas Anies membangun narasi kebohongan Pak Prabowo menghabiskan anggaran 700 triliun membeli barang bekas. Yang ketiga, bagaimana ini soal pertahanan, geopolitik dan hubungan internasional, tapi dibangun narasi seakan-akan Pak Prabowo ya tidak berpihak kepada prajurit dan memiliki tanah yang begitu besar. Jadi ini memang serangan secara personal yang sengaja dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, dan masyarakat menilai, mengajak masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga berapa persen masyarakat yang masih belum menentukan pilihan bisa segera memilih Pak Prabowo, sehingga insya Allah 14 Februari nanti kita akan hadapi pemilu dengan riang dan gembira, dengan santun dan santuy, dan tentu sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan pemilu cukup satu putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan dukungan masyarakat dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala akan diputuskan menang satu putaran, menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Air susu dibalas air tuba, tetapi menurut Andri itu adalah hal yang umum, hal yang biasa, pesan nenek moyang kita. Dramatisasinya nggak perlu, karena sebenarnya itu adalah sindiran yang kita semua tahu. Ini adalah cara menurunkan kualitas pilpres kita menjadi persoalan personal. Jadi kalau Anies di mana-mana melakukan kampanye dengan desak Anies, lalu ada selepet Imin, yang ini bicaranya tentang hati yang luka, nangis, cengeng. Pernyataan Pak Prabowo, sebenarnya yang saya minta adalah Anies, tapi dia komit dengan warga Jakarta selama 5 tahun, ada kata 5 tahun. Dan Anies menepati janjinya selama 5 tahun untuk tidak mau dimajukan sebagai cawapres maupun sebagai capres. Ketika dalam perdebatan kemarin kita tahu siapa yang menguasai masalah, siapa yang tidak. Lalu keluarlah persoalan maling kundang, persoalan yang sama sekali tidak mengangkat mutu pilpres kita. Etika seorang pemimpin adalah menunaikan janji-janji kampanyenya. 23 janji kampanye Anies di Jakarta tuntas. Kampung Akuarium tuntas, Jakarta International Stadium tuntas. Bahkan yang hal-hal di luar itu pun tuntas, air bersih dan banyak lagi hal lainnya. Bang Geis. Ya, saya yakin bahwa Anies akan memenangkan pertarungan ini dalam artian bahwa dia akan berhasil lolos ke putaran kedua. Tidak perlulah ada intimidasi, tidak perlulah Anies cabut izinnya untuk berganti-ganti tempat kalau benar-benar yakin bahwa survei sudah 50%. Tidak perlulah menggunakan aparat untuk turun ke mana-mana untuk memenangkan calon tertentu. Nggak perlu itu. Ada faktanya di mana-mana gitu. Dan masyarakat juga akan melihat rekam jejak seseorang. Dan saya yakin bahwa ke depan semakin jelas apa yang sudah dilakukan Anies di Jakarta itu akan bisa dilakukan se-Indonesia. Contohnya adalah air bersih untuk masyarakat banyak. Itu sudah terlaksana di Jakarta, saya kira itu. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem.
Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan